Oke bro, sekarang kita akan keliling-keliling sebentar ya, berkendara dengan Innova Zenix Hybrid. Kemarin kan kita waktu coba test drive tidak tersedia versi hybrid. Sekarang ini ada versi hybrid, kebetulan Pak Ben yang beli ya kan. Jadi kita akan coba saja menikmati perjalanan bersama Innova Zenix Hybrid ini. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, yang jadi pembeda itu yang tipe gasoline sama hybrid itu di mana ini lihat, kita bisa lihat ya speedometer clusternya tuh. Dia sudah digital, walaupun tampilan seperti itu tuh digital. Dan ini kan bukan smart hybrid atau mild hybrid. Ini adalah hybrid EV. Jadi, nah di situ lihat itu dia nggak ada menampilkan putaran mesin ya. Nah, itu istilahnya dari situ charge eco power. Nah, itu bedanya. Kalau hybrid sampai tipe G pun sudah seperti ini model speedometer clusternya. Dan kalau yang tipe V itu full black. Full black dengan aksen-aksen silver. Nah, ini dia ada tambahannya di sini. Nah, bedanya dengan tipe V gasoline, ada EV mode. Drive mode-nya juga beda nih. Nah, ini. Nah, ini sudah bisa Apple CarPlay. Oke. Ini apanya ini? Baterai yang nyala ya? Masih baterai. Oh, ini masih baterai. Pantesan nggak kedengaran sama sekali. Sampai 40 masih baterai. Oh, sampai 40 ya baterai ya. Oh iya, nyala tuh EV-nya tuh. EV-nya nyala. Ini EV. Jadi nggak ada kita dengar suara sama sekali. Betul. Ini dia pakai CarPlay. GPS-nya dari HP, jadi koneksinya dari HP. Jadi Bagus, tahu jadi dia lagi ada di mana. Iya, tampilannya bagus. Aku suka nih. Bisa connect ke yang lain. Suspensinya enak ya. Ini nyautin polisi tidur tadi. Nah, kita coba lihat nanti di polisi tidur ya. Wow, tarikannya juga luar biasa ya. Kalau orang bilang itu katanya diesel itu is the best dulu zaman dulu ya. Sekarang nggak lagi. Tidak lagi. Ya, inilah penggantinya Innova Venturer ataupun Innova Reborn yang diesel. Nah, jawabannya ini penggantinya. Nah, dia tapi kita pasti ngerasa kalau transisinya dia dari si hybrid ke bensin. Oh, ada ya? Waktu lagi ngegas beda. Oh, ada kayak kayak transisi gitu Oh, loh. kayak ada kayak perpindahan berarti ya. Jadi powernya kelihatan. Oh, ini ibaratnya kalau ini powernya kalem nih. Tiba-tiba kita lagi ngegas mau masuk ke 30-40 lewat, dia langsung akan ganti transisi ke bensin gitu. Jadi berkolaborasi jadinya mesinnya ini. Dan dia kalau dilihat di sini ada yang biru kan yang ngecharge. Jadi itu ya charge ya. Minimal dari situ sampai ke atas itu udah ngecharge si baterainya dia. Ya. Jadi nggak perlu colok-colok lagi. Ya, itu perbedaannya dia dengan EV dengan hybrid. Full EV dengan hybrid lah. Betul. Ya kan? Atau mesti di charge kalau yang full EV. Selain kita nggak dengar suara mesinnya, kalau lagi berhenti dari luar juga nggak kedengeran. Betul. Cuman kalau kita buka ini, kita coba ya. Ya, coba buka ininya aja. Nah, ini lumayan agak kedengeran suara hujan karena kan memang dia dari luar kan. Suara hujannya juga lebih kedengeran. Lagi panoramik. Tutup lagi. Tapi enak nih kalau buat jalan-jalan. Biar nggak bosan bersama anak-anak. Nanti kalau anaknya sudah mulai udah bisa jalan nih ini. Bener. Kalau ke taman safari enak tuh. Yang ini buat naikin ini yang kaca. Oh, ini buka ya. Wow.
Ini gitu. Nah, ini kita tutup lagi nih. Karena Hujan, masih hujan. Nanti interiornya basah. Masih baru lagi. Cuman dia nggak otomatis ya, jadi harus dipencet gitu. Oh, dipencet kalau untuk nutup ya? Iya. Kalau buka? Kalau buka juga. Oh, sama berarti ya. Oh enggak, sorry, ini tutup otomatis. Oh, otomatis. Oh, iya. Tapi kalau kacanya tadi kayaknya mesti ditekan terus iya, ya? kayaknya harus ditekan terus deh. Kalau ininya mungkin enggak ya? Enak. Udah setengah gitu. Oh, saya mungkin rasa. untuk keamanan itu, Pak. Iya. Jadi menurut saya sih mungkin untuk keamanan, mana tahu tuh anak-anak main-main kan. Kalau otomatis kan misalnya orang tua nggak merhatiin tuh lagi jalan otomatis gitu jepit bisa mungkin gitu kali ya. Nah ini kan terdapat ini 2 layar tuh di belakang nih. Betul. Nah 2 layar tuh bisa beda-beda nih. Yang satu mau nonton gitu? Netflix, iya ini independen nih. Nggak, jadi misalnya yang sini nonton Netflix, yang sini Netflix enggak. Misalnya sini nggak Netflix bisa. Oh. Tergantung Iya. kebutuhan. Iya, tergantung kebutuhan. Jadi kebetulan. yang depan nontonnya lain, misalnya Iya. yang depan nih orang tuanya mau dengar musik, Iya. yang belakang nonton video gitu, atau yang satunya lagi nonton YouTube gitu kan. Bisa. Nah, ini kita coba lihat. Wow. Gimana yang penumpang di tengah? Nyaman. 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 Iya ya, jadi kalau setiap di bawah 40, EV-nya langsung logo EV-nya Betul. nyala. Iya. Hmm. Karena dia langsung pakai. Mobil ini baru jalan 61 km. Ketahuan baru memang dari pabrik dia. Betul. Iya, dibawa dari Kerawang tadi. Iya, dari Kerawang bener. Dari Kerawang kebetulan dia naik towing tadi ke Oh, naik sini. towing. Oh, Kamu berarti tadi turun towing ya? turun towing. Oh. Oh enggak, ke sininya dibawa. Oh. Mungkin dari sananya. Kan mereka Oh. ada QC lagi kan. Oh, QC Harus lagi. berapa kilometer QC-nya. Oh, oke. Oh, tapi towingnya nggak sampai sini ya? Nah, kayaknya kalau sampai sini diliatin orang-orang nih. Kalau Mirip dibandingin banget. ini kan Pak Ben ini punya HRV tuh gimana tuh ngelewatin mengenai polisi tidur tadi tuh? Teknologi kan beda ya, 2016 sama ini 2022 ya. Memang udah lebih bagus, suspensinya juga lebih empuk. Dulu memang kita ngelihat Innova tuh gede. Ya, sekarang ini lebih gede lagi. Iya, benar. Dan kalau dulu saya ngerasain pakai Innova yang tahun 2010-11 itu. Oke. Itu kan lagi tren-trennya Innova Iya, dia yang iya. model oval ya. Iya. Itu tuh kita agak harus naik badannya untuk Oh. ngelihat ke depan gitu Oh, loh. kalau ini nggak perlu ya? Ya, jadi kita kalau ngelihat horizonnya tuh ini jadinya lebih luas gitu loh, karena pas di sininya saya gitu. Kalau dulu tuh harus agak gini dikit gitu. Jadi ini kita duduk begini aja nih, udah kelihatan kap mesinnya iya, ya? kap mesin. Kalau dulu pasti nggak deh, Ah. karena kan jok Innova yang lama itu dia masuk menjorok ke belakang gitu Oh, loh. agak ngelesep ke belakang ya? ngelesep. Kalau ini Ah. kayak kita, ya ini mirip sih kayak Fortuner gitu. Iya. Cuman Jadi bedanya kesannya SUV nih. betul, cuman bedanya di kakinya. Kalau Fortuner kita agak nekuk sedikit kan. Nah, kalau ini tuh luas gitu loh. Ah. Jadi kita punya condong ke depan kaki itu lebih enak gitu loh. Biasanya kalau jalan jauh Nggak pegel-pegel. pegel ini. Iya, Ah, benar. gitu. Tapi ini Pak Ben ini bisa nyoba kalau mobil ini sudah teleskopik. Oh iya. Nah, ini enak lagi nih. Kalau zaman dulu kan Kijang Iya. kan nggak ada nih, sampai yang Innova Reborn pun dia belum teleskopik. Belum. Jadi enak nanti ngaturnya. Kalau mau jalan jauh, tangannya pegel, bisa disetting. Kadang kan ada yang gini kan kejauhan, kaki kedeketan gitu kan, Iya. tangan kejauhan, kaki kedeketan. Tapi kalau ada teleskopik bisa dipaskan dua-duanya. Benar. Ini sih oke sih kalau buat keluarga, buat dalam kota. Enak. Macet-macet 120 dapet bensinnya. Itu yang lagi dicari orang zaman sekarang. Benar. Memang. Dimana bahan bakar sedang mahal, harga bahan bakar sedang mahal, ya sekarang cari hybrid atau nggak langsung elektrik. Elektrik. Ya. Jadi ini memang solusi, dan memang itu sebenarnya sudah di development oleh Toyota sudah sejak lama ya. Benar. Dimulai dari Prius itu sebenarnya. Iya. Itu sudah lama itu ya, dari tahun Amerika udah pada 2000-an. pakai tuh. Ya, ini memang di Indonesia booming baru sekarang. Tapi sebelumnya memang Toyota udah ngularin tuh Camry hybrid, Corolla hybrid, itu kan. Banyak hybrid. Sayangnya itu kalau misalnya bagusnya di develop juga oleh merek-merek mobil lain ya, harusnya seperti itu. Tapi kayaknya sih ya karena ini kan flagshipnya merek flagship lah ya, yang orang sering banget pakai. Toyota, Daihatsu, otomatis
kalau yang lain juga mau berkompetitif sama kompetitornya, pasti juga akan Nggak lama lagi. Sih akan Iya, develop booming. kayak gini juga. Karena kalau nggak pasti akan ketinggalan. Iya. Kecuali memang dia punya harga lain atau value lain yang diukur dari mobilnya. Contoh misalkan mau sebanyak torsi apapun dikeluarin sama Lamborghini, udah pasti orang juga segmennya Lamborghini pasti ada. Orang Iya. pasti akan beli walaupun dia nggak irit baterai, Iya. bensinnya mahal banget, ya benar, kan. iya. Tapi karena yang dijual adalah nilai prestisnya kan. Prestisnya. Kalau di Indonesia kan orang nyarinya nyaman, murah, bensin irit. Ya, itu adalah konsumen Indonesia. Iya. Gimana caranya mau murah, nyaman tuh dalam arti bagus ya. Iya. Ibaratnya kayak interiornya bagus, tapi dia mau irit juga. Ya. Itu biasa orang kita tuh. Iya. Jadi ya itu yang harus di. Tapi sebenarnya Iya. kalau Innova Zenix Hybrid ini sebenarnya gini, kan dia nyaman, ya Betul. kan, pertama, Betul. irit, ya kan. Betul. Nah, terus secara harga juga ya Kompetitif lah. kompetitif lah, gak Iya. kita bisa bilang Iya. mahal Enggak, banget, enggak kompetitif. Bener. Tapi tetap juga ada aura kencengnya ini, akselerasinya juga Betul. masuk kan tadi. Iya, Jadi pas kerasa. memang semua yang diinginkan oleh orang Indonesia itu diciptakan melalui Kijang Innova Zenix Hybrid. Karena Iya. Toyota pinter. Kalau tahu dulu slogannya Kijang tiada duanya, ya itu tetap sampai sekarang. Iya, tetap ya benar. Mulai dari Kijang jantan, Iya. kapsul, Iya, benar. naik ke Innova, Benar. Venturer, ya kan? Benar. Innova Reborn, Venturer. Jadi Kijang tiada duanya. memang beda duanya, dan memang untuk kelasnya dia kan sebenarnya belum ada nih sampai sekarang yang setara sama dia ini. Betul. Ya kan, semua masih di bawah kelas-kelas Avanza, Veloz. Karena ini mau dibilang SUV juga bukan SUV. Enggak, Bukan. ini MPV. malah. Ini MPV Iya. crossover, jadi SUV look dia jadinya. Betul. Jadi karena dia mengambilkan kesan kokoh, gagah gitu lah ya. Benar. Sebagai mobil keluarga. Kan mobil keluarga adalah MPV. Benar. Ya kan gitu. Ini lampunya cuman ini beda. Kalau yang Q kan lampunya biru tuh. Ya, ada ya, ya. listingnya itu Oh, kan. ini bisa dinyalain nih dari sini. Oh. Nah, itu dia lah. Oh, coba. Bisa dibikin tambah terang tuh. Oh. Nah, tambah terang tuh. Itu dia ambient slide-nya nih. Khusus dia menghiasi panoramic sunroof-nya nih. Berarti kalau malam buka sunroof kelihatan ya, bintang-bintang bintang-bintang dengan ambient slide iya, gitu. ambient slide-nya. Ini sebenarnya ada ambient slide di biru nih. Oh iya. di Iya, bawah. ini ada ambient slide. Dia memang pakai modenya biru semua. Iya. Ya. Misalnya kalau Pak Ben mau, ada tuh. Saya kan pernah tuh di video All You Send-nya tuh dipasang ambient slide. oke. Iya, by Dharma Audio tuh. Kalau misalnya Pak Ben yang mau tuh. Customize. Iya, customize di sini, nanti ditambah sini. Nggak ngerusak aslinya. Dia tapi di panel listnya dia Iya, juga. di ya? panel-panelnya sini nanti ada sini. Nah, gitu. Itu menambah kesan mewah. Itu kalau Pak Ben yang mau. Biasanya orang kalau mobil baru pasti maunya ini Iya, itu, orisinil gitu. ya dulu Iya. ya. Cuman Heeh. pasti kayaknya pengen enaknya diapain lagi ya, Ya, enaknya gitu sih. diapain lagi ya. Iya. Yang bikin orang tertarik kan sama mobil baru kan sebenarnya bisa diapain ya, atau Mm-mm. teknologinya udah cukup dari yang orang kita pengen nggak ya gitu loh. Karena kalau dibilang cuman mobil standar, semua mobil kan standar. Iya, standar. Cuman ada kelebihan yang dipinginin sama si pemiliknya Pemilik, gitu ya. loh. Kayak tadi misalkan mau pakai Ambient ambient slide. atau misalkan dia biasa zaman dulu apa subwoofer ya di Nah, belakangnya. iya itu banyak banget tuh zaman dulu tuh. Apalagi sekarang subwoofer modelnya yang slim kan, tapi udah iya. bagus tuh. Jadi dia hemat Kicknya tepat, kenceng gitu loh. kicknya kenceng. Heeh. Tapi tergantung juga siapa yang menyetelnya. Nah, itu Aduh. penting itu, karena Penting ya. kalau setelan juga nggak bagus, hasil nggak akan maksimal gitu. Bener. Nah, ini kalau kita lihat ini kaca spionnya auto dimming. Jadi kalau ada yang nembak lampu sorot, lampu jarak jauh, nembak sini dia akan diredupkan sendiri oleh ininya. Oh, I see. Auto dimming namanya ini. Zaman sekarang banyak banget pakai lampu tembak Iya. warna putih. Nanti yang diredupkan tidak sama sesuai. dia. Hmm. Itu kelebihannya si kaca spion ini nih. Gede banget sih. Ini emang gede banget sih. Gede ya. Gede banget ini. Emang mobil keluarga memang. Iya betul. Dan ini bisa nampung 8 orang dewasa loh ini. Bener. Kebetulan ini bukan captain seat karena saya butuh yang bisa nampung banyak, anak 2 ya kan, Iya. beserta baby sisternya 2 gitu.
Tapi sebenarnya kalau yang captain seat itu sebenarnya mobil yang disupirin sebetulnya. Itu dimana mungkin dia bos mungkin atau gimana, dia maunya dia nggak pernah mau bawa mobil tapi pinginnya Innova Zenix hybrid lah gitulah gitu. Karena Kalau mesinnya sama kan? iya sebenarnya sama, cuman pembedanya itu dan Teknologi, Toyota safety sense-nya lah ya, TSR. yang semi otonomnya itulah. Jadi istilahnya membuat kita berkendara itu ya kalau kita ngantuk atau apa dia bisa ambil alih. Nah, tapi intinya sih sebenarnya captain seat itu seperti itu sih sebenarnya. Oke. Lebih kepada bos-bos yang menikmati di situ. Bener. Atau misalnya Pak Ben nih pakai supir, misalnya Pak Bennya duduk di belakang sama istri gitu kan, enak gitu kan. Tuh, gede banget nih. Kayak luas aja Iya, gitu luas. kakinya. Di belakang aja pasti luas banget tuh. Banget. Jarak duduknya berapa lah? Jauh. Lumayan. Lumayan jauh kan? Dan itu seatable, adjustable seatnya, sorry. Ah, Bisa dimundurin, bisa masih dimajuin. dimajuin. Bisa dibikin apa tadi? Tidur. Iya, sofa mode. Sofa mode. Oh iya, itu keren tuh. Itu kalau misalnya orangnya cuman nggak banyak di mobil, misalnya orang tua mau santai gitu, duduknya paling belakang, tapi kakinya bisa selonjoran tuh. Itu keren tuh, sofa mode. Dan ini karena dia ada modelista, berarti dia ada listnya ini. Listnya modelista. Iya, saya ngambilnya modelista. Nah, jadi kalau tipe V hybrid tanpa modelista, saya yakin ini listnya nggak ada. Hitam aja gini ya. Kali hitam aja. Iya. Ah. Ini juga ya pasti. Kalau ini silver line-nya tetap ada gitu. Oh, Ini tetap di ada. tipe V gasoline dia tetap ada, walaupun dia nggak modelista. Ini yang membedakan, nih ada tulisannya modelista. Pearl. Ini warna white pearl nih harus dijaga. Biar nggak harus hilang perawatannya, iya perawatannya harus ini nih, harus dijaga. Dan yang kedua, mobilnya kalau misalnya sering kena hujan harus sering dicuci. Betul. Kan Kalau kejelekannya putih itu jadi kuning. iya, kalau Iya. nggak dilap, kalau nggak dibilas pakai air bersih lagi ya gitu ya. Masukin aja dia langsung ya. Oke. Itu suaranya tuh. Sekarang kirinya mepet. Alarm ya? Enggak, itu suara. Jadi gini kan, hybrid itu kan tidak bersuara. Sengaja dikasih gitu biar orang lain yang di luar Notice. dengar. Oh. Takutnya dia karena suara hybrid kan tidak suara baterai kan nggak ada suaranya. Disengaja itu dikasih Toyota supaya orang lain nggak ignore di situ ada mobil loh. Kamu geser gitu. Kalau nggak kamu ketabrak. Karena kalau nggak ada suara begitu, orang akan nyangka nggak ada kendaraan. Kalau dikasih suara, orang akan minggir. Iya benar. Itu sebenarnya suara itu dari speaker itu suaranya. Oke, makasih ya Pak Ben, kita sudah diajak jalan-jalan tadi Ya, dengan Innova sama-sama. Zenix hybridnya. Baru. Sambil kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Ya, ternyata Pak Ben ini luar biasa juga loh dalam hal otomotif. Iya, ya kan. Jadi begitu aja, bro, semua untuk video kita kali ini. Ya. Berkendara singkat ya namanya, dengan Innova Zenix hybrid bersama dengan customer pertama kami. Oke. Terima kasih bro sudah menonton. Bye.